Daumat al-janda. Janda. Oh, bukan. Daumat ul janda. Kayak tangga sebelah. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Masya Allah. Akhirnya hati raja pun takluk pada hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di mimpi kami menelusuri jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngobrol ringan tentang sejarah Islam dari ruang keluarga kami ke hati kalian semua. Malam ini kita pindah sebentar dari Mekah dan Yaman ke utara sedikit, negeri Syam. Wilayah yang sekarang meliputi Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Dan ternyata ada kisah menarik tentang raja-raja Arab yang justru berkuasa di tengah dominasi Romawi. Penasaran? Yuk kita mulai ngobrolnya. Jadi suku Qadhah itu awalnya berpindah dari pinggiran Syam. Salah satu cabangnya Bani Sulaih menetap dan berkembang di sana. Dan dari situ muncul Bani Dajjam yang dikenal sebagai Dajjamah. Romawi waktu itu cerdik. Mereka angkat Ziyad bin Habullah, orang Arab, jadi raja. Tujuannya ya supaya bisa nahan serangan bangsa Persia dan suku-suku Arab lainnya. Jadi Romawi nyuruh orang Arab jadi perisai untuk sesama orang Arab. Politik zaman dulu, sayang. Ya, seringnya begitu. Berarti ini bentuk aliansi politik. Raja Arab, tapi boneka Romawi. Tepat. Tapi kekuasaan mereka nggak lama. Akhir abad kedua, Masehi ya, datang suku kuat, Ghassan. Ghassan itu suku Arab juga, Pak. Iya. Tapi mereka lebih kuat, lebih terstruktur. Romawi pun menjadikan mereka jadi raja seluruh bangsa Arab di Syam.
Hebat juga. Terus ibu kotanya di mana? Daumat al-Janda. Janda, Oh, bukan. Daumat ul Janda. kayak tangga sebelah. Beda. Ini nama daerah. Daumat ul Janda. Letaknya strategis di perbatasan utara Arab. Hmm. Suku Ghassan atau Al-Ghassaniyah adalah salah satu suku Arab besar dari kabilah Qadha'ah yang bermigrasi dari Yaman ke wilayah Syam. Setelah kehancuran bendungan Ma'arib, nama Ghassan berasal dari mata air bernama Ghassan di wilayah Hijaz yang mereka singgahi sebelum ke utara. Mereka kemudian menetap di daerah Hauran, Suriah Selatan sekarang, dekat perbatasan Bizantium. Sebagian bekas pengikut Ghassanid masuk Islam setelah kemenangan kaum muslimin di Syam. Dan kisahnya makin menarik. Karena raja terakhir mereka, Jabalah bin al-Aiham, sempat masuk Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Masya Allah, akhirnya hati raja pun takluk pada hidayah Allah. Tapi sayangnya, keislamannya nggak bertahan lama. Gara-gara insiden kecil. Ada rakyat biasa, itu nginjak jubahnya. Lalu kepala marah dan mukul orang tersebut. Terus Umar bin Khattab memutuskan meskipun raja tetap harus dihukum setimpal. Jabalah nggak terima. Lalu dia lari ke Romawi dan kembali ke agamanya semula. subhanallah, hidayah itu mahal ya Pak. Tapi keadilan Umar pun luar biasa. Sayang, sebelum kita masuk ke Qusay, coba kita balik ke awal-awal kekuasaan di Mekah. Tahu nggak? Siapa yang pertama kali urus Ka'bah? Saya tahu. Nabi Ismail alaihissalam kan? Beliau yang bangun bareng ayahnya, Nabi Ibrahim. Dan beliau juga yang tinggal di Mekah sampai wafat di usia kalau tidak salah 137 tahun. Betul. Terus diteruskan dengan dua anaknya, Nabat dan Kaidar. Sempat gantiin. Jadi Nabat dan Kaidar sempat menggantikan Nabi Ismail mengurus Ka'bah.
Ka'bah. Tapi nggak lama. Kekuasaan pindah ke suku Jurhum. Ingat nggak Jurhum? Ya, yang datang ke itu, Ya. ke Bukit Bakah gitu ya. Nah, ada tokoh yang namanya Mudhad bin Amru. Waktu Jurhum berkuasa, anak-anak Nabi Ismail tetap dihormati, tapi tidak dikasih wewenang apapun. Ya, jadi kayak simbol doang gitu ya. Iya. Nah, makin lama Jurhum makin ngawur. Apalagi waktu Nebukadnezar dari Babilonia yang datang. Kekuasaan mereka makin goyah. Bani Adnan akhirnya nyebar ke berbagai daerah. Tapi ada satu tokoh yang bernama Ma'ad yang balik lagi ke Mekah. Dari dia nanti lahir keturunan Quraisy. Jurhum makin parah. Bahkan barang-barang Ka'bah diambilnya seenaknya. Bani Adnan yang masih ada mulai nggak terima. Terus muncul Bani Khuz'ah yang datang dari arah Maru Jahran. Mereka berhasil rebut kekuasaan dari Jurhum. Tapi sebelum pergi, Jurhum mengubur Hajar Aswad dan takbir Ka'bah di sumur Jam-Jam. Mereka sedih banget ninggalin Mekah. Ada syairnya tuh, puitis banget. Ya Allah, kami tinggalkan kepadamu apa yang kami tinggalkan di sisi rumah ini Ka'bah, dan kami tidak menuduhmu dalam hal ini. Maka kami kuburkanlah sumur Zam-Zam. Kami titipkan rumah ini kepada Allah, tempat yang tak lagi kami tinggali, karena zaman akan terus berputar atas hari-hari yang berlalu. Waktu Khuz'ah berkuasa, mereka kerja bareng Bani Bakar. Tapi ada juga suku Mudhar yang punya peran di musim haji. Betul. Kayak Syaufah yang atur siapa yang duluan dan yang boleh lempar jumroh. Serius banget. Serius banget itu urusannya. Hebat ya, meskipun belum ada Islam, mereka sudah punya sistem sosial dan ibadah yang ketat. Khuz'ah pegang kekuasaan 300 tahun. Dan di masa itulah mulai muncul satu tokoh Quraisy yang bakal ubah sejarah. Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Arab pra-Islam dan leluhur langsung Nabi Muhammad. Ia hidup sekitar abad ke-5 Masehi dan dikenal sebagai tokoh yang berhasil menyatukan suku-suku Quraisy di Mekah serta merebut kepemimpinan atas Ka'bah. Berikut profil ringkasnya. Qusay bin Kilab dikenang sebagai pendiri sistem sosial Quraisy yang menjadi fondasi stabilitas kota Mekah hingga masa kerasulan Nabi Muhammad. Tanpa struktur yang ia bangun, kaum Quraisy tidak akan sebesar pengaruhnya di Jazirah Arab pada masa itu.
Pak. Sekarang kita lanjut ke tokoh Quraisy, Qusay bin Kilab. Sosok inilah yang akhirnya akan mengantarkan suku Quraisy menjadi pemimpin penuh di Mekah. Iya. Qusay ini sejak kecil ikut ibunya yang menikah lagi dengan orang Bani Ujrah. Jadi sempat tinggal di perbatasan Syam. Tetapi begitu remaja, dia balik lagi ke Mekah. Saat itu, Hulail bin Hubsah dari Bani Khuza'ah masih pegang kekuasaan di Mekah. Tapi ternyata Qusay justru dinikahkan dengan putri Hulail yang bernama Hubah. Setelah wafat Hulail, mulai muncul ketegangan antara Khuza'ah dan Quraisy. Ada 3 versi cerita kenapa bisa terjadi konflik. Jadi dalam para ahli sejarah pun belum sepakat, ya, tapi menyepakati 3 versi kenapa terjadi konflik antara Khuza'ah dengan Quraisy. Setelah wafatnya Hulail bin Khubshi, pemimpin Bani Khuza'ah, hak atas pengelolaan Ka'bah menjadi sumber perebutan. Quraisy, melalui tokohnya yang bernama Qusay bin Kilab, akhirnya mengambil alih kepemimpinan atas Makkah. Pertama, karena Qusay sudah punya banyak anak dan harta. Dia merasa lebih layak memimpin Mekah. Dia mengajak Quraisy dan Bani Kinanah untuk usir Khuza'ah. Versi pertama, diceritakan Qusay tidak menunggu restu. Ia menggalang kekuatan dari suku Quraisy dan sekutu lainnya, lalu melakukan kudeta. Terjadi bentrokan antara Quraisy dan Khuza'ah. Ka'bah pun akhirnya jatuh ke tangan Qusay lewat kekuatan dan strategi perang. Dan yang kedua, versi kedua, katanya sih Hulail sebelum wafat memang dia berwasiat supaya Quraisy itu yang urus Ka'bah. Jadi yang versi kedua itu berdasarkan wasiat, ya Pak ya. Versi kedua menyebutkan Hulail, sang penjaga Ka'bah, sebelum wafat menyerahkan amanah itu kepada menantunya sendiri, Qusay bin Kilab. Ia melihat kebijaksanaan dan kecerdasan Qusay, serta ingin agar Ka'bah dijaga oleh tangan yang mampu menegakkan kehormatan. Namun, keputusan ini tidak diterima semua pihak. Sebagian Khuza'ah merasa hak suci itu telah dirampas oleh tangan luar suku mereka. Dan yang ketiga, ada yang bilang Qusay dapat hak atas Ka'bah dari Abu Ghibshan dengan menukarnya pakai geriba arak. Tapi Khuza'ah nggak terima dan terjadilah perang. Dan peperangan itu besar. Tapi akhirnya mereka berdamai dan angkat Ya'mar bin Auf sebagai hakim. Putusannya, Qusay lebih layak untuk memimpin Makkah. Namun ada juga versi yang lebih damai. Ketika konflik memanas, para tokoh dari kedua belah pihak duduk bersama. Mereka menunjuk seorang penengah, seorang tokoh bijak. Melalui musyawarah, diputuskan bahwa Qusay memang layak memegang urusan Ka'bah. Keputusan diterima, tak ada pertumpahan darah. Sebuah transisi kekuasaan yang diwarnai dengan keadilan dan kebijaksanaan. Sejak itu, tahun 440 Masehi, Qusay resmi jadi penguasa Mekah. Dia atur pembagian tempat tinggal Quraisy
dan bangun Darun Nadwah, semacam balai musyawarah. Kebijakan Kusai, ya, kebijakan Kusai juga meliputi urusan air minum jamaah haji, penyambutan, keamanan, dan urusan Ka'bah. Hebatnya, semua itu ditata dengan rapi. Dia juga pegang panji perang, penjaga pintu Ka'bah, dan pemimpin acara-acara besar. Dan meskipun anaknya yang lebih disukai itu adalah Abdul Manaf, dia tetap serahkan semua wewenangnya ke Abu Dar demi kesatuan Quraisy. Itu keputusan yang besar. Tapi dari sinilah benih kepemimpinan Quraisy tumbuh sampai nanti ke generasi Abdul Muthalib dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Gajah Amah ke Ghassan kita belajar bahwa Arab itu penuh dinamika. Dan kekuasaan itu nggak selalu soal kekuatan. Kadang posisi, strategi, dan siapa yang bisa diandalkan oleh penguasa besar. Tapi di atas semua itu, hidayah Allah tetap yang paling tinggi nilainya. Buat teman-teman yang merasa biasa saja, ingat, orang Arab dulu pun bukan siapa-siapa. Sampai Islam datang dan mengubah arah sejarah. Terima kasih sudah nemenin kami ngobrol malam ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya ya. Karena mimpi kami menelusuri jejak Nabi belum selesai, masih panjang. Besok malam kita bakal bahas topik besar. Kekuasaan di seluruh jazirah Arab dan kondisi politik sebelum Islam. Dijamin lebih seru. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.